Lalu soal yang nomor 3, apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting? Nah, sejauh mana kepentingan dari pembentukan segmentasi dan target pasar? Yaitu segmentasi pasar berpengaruh besar terhadap pemasaran produk suatu perusahaan. Semakin akurat segmentasi pasar suatu perusahaan, semakin besar keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Pelaksanaan segmentasi pasar membutuhkan beberapa proses dan tahapan yang urut dan harus dilakukan dengan maksimal agar mencapai target yang diinginkan. Nah, yang pertama menurut Philip dan Duncan, pemasaran adalah suatu hal yang mana mencakup semua langkah yang diperlukan guna menempatkan suatu produk kepada tangan konsumen. Lalu menurut Nystrom, pemasaran yaitu adanya sebuah kegiatan pendistribusian suatu barang maupun jasa kepada konsumen melalui tangan produsen. Nah, adapun manfaat segmentasi pasar adalah yang pertama, ide pemasaran lebih fokus terhadap hal-hal tertentu. Dengan segmentasi, fokus perusahaan tidak terbagi ke hal-hal yang pada dasarnya bukan hal yang penting. Mereka akan mampu menjalankan dan mengembangkan ide sesuai dengan segmen yang ditentukan. Yang kedua, lebih mudah mengatur produk. Setelah melakukan pemetaan segmen, perusahaan menjadi lebih mampu dalam menaikkan kualitas produk dan dapat memastikan produknya menjadi solusi bagi pelanggan. Yang ketiga, memudahkan perusahaan untuk mengatur pengeluaran. Perusahaan akan lebih mudah dalam mengatur pengeluaran. Hal ini dikarenakan perusahaan telah memetakan segmen sebelumnya sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya berlebihan. Dan yang keempat, membandingkan pasar yang serupa dengan bisnis Anda dengan melakukan segmentasi. Maka Anda akan mengetahui karakteristik, daya beli, dan kebutuhan pelanggan memiliki ukurannya beragam. Dengan begitu, Anda dapat melakukan pembedaan dengan mengelompokkan pelanggan berdasarkan seberapa sering mereka membeli produk Anda. Nah, untuk soal yang terakhir adalah soal keempat, yaitu contoh studi kasus dari studi kasus Bayu Prakoso. Dia sebagai manajer pemasaran, langkah pertama apa yang Anda lakukan dalam memasarkan produk kedai Bayu ini? Dan yang kedua, bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen yang kedai Bayu sesuai pasaran? Dan yang ketiga, apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ini ke depannya? Yang pertama, menggunakan kemasan produk yang eye-catching. Visualisasi kemasan memiliki andil yang cukup penting dalam mengemas produk makanan yang Anda jual. Dengan menggunakan kemasan yang menarik, calon pembeli pun akan menjadi lebih tertarik untuk mencoba mencicipi produk makanan kita. Nah, saat ini ada banyak sekali referensi kemasan produk makanan yang bisa dijadikan contoh disesuaikan dengan target konsumen. Sebagai contoh, apabila target konsumen adalah para Gen Z dan produk yang Anda jual berupa cookies dan makanan ringan, bisa menggunakan kemasan dengan desain yang colorful sehingga memiliki kesan ceria. Yang kedua, menampilkan foto produk yang maksimal. Foto produk juga merupakan salah satu elemen terpenting dalam memasarkan produk kuliner. Baik memasarkan bisnis kuliner secara offline maupun online, menampilkan foto produk yang ciamik akan sangat membantu dalam meningkatkan penjualan dan memasarkan bisnis kuliner. Untuk mendapatkan hasil foto produk yang maksimal, bisa menggunakan jasa fotografer handal yang dapat menangkap gambar produk makanan dari angle yang terbaik. Tak hanya itu, setelah produk difoto, pastikan kita juga menyertakan tagline atau copywriting yang persuasif ketika memasarkan produk kepada calon konsumen. Yang ketiga, C. Pasarkan bisnis kuliner melalui sosial media. Selain website, Anda juga harus memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai wadah untuk memasarkan bisnis kuliner. Tak hanya dapat membantu memangkas biaya seperti menyewa tempat, media sosial terbukti dapat membantu strategi pemasaran produk makanan secara lebih efektif dan luas. Beberapa contoh medsos yang bisa digunakan untuk mempromosikan bisnis kuliner adalah Instagram Shopping, Facebook Marketplace, dan Google for Retail. Dan yang keempat, gunakan layanan pesan antar. Salah satu kemudahan yang ada pada saat ini adalah tersedianya layanan pesan antar makanan yang dapat membantu bisnis kuliner untuk lebih dekat kepada pelanggan. Dengan adanya layanan pesan antar atau delivery online seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food, pelanggan dapat membeli produk makanan kapanpun ia mau hanya melakukan smartphone saja. Selain itu, mendaftarkan bisnis kuliner ke layanan seperti GoFood, GrabFood, Shopee Food berpotensi menaikkan penjualan usaha makanan.
Lalu yang E, lakukan promosi yang unik dan menarik. Menggunakan strategi promosi yang unik dan anti mainstream bisa mendatangkan calon konsumen lebih banyak untuk bisnis. Pada bagian ini dituntut untuk menjadi lebih kreatif agar dapat menimbulkan rasa penasaran kepada halayak luas. Lalu untuk yang B, bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen yang kedai Bayu sesuai sasaran. Nah, melihat harga jual proporsi yang dijual Bayu terbilang sedikit mahal, maka sebaiknya Bayu menjualnya di komplek perkantoran atau di pusat perbelanjaan. Karena konsumen yang dibidik adalah pegawai kantoran dan masyarakat, dengan harga yang sedikit mahal, maka biasanya ditujukan kepada konsumen segmen atas yang biasanya tidak memikirkan uang atau mengeluarkan uang, namun yang terpenting adalah kepuasan yang mereka dapatkan. Lalu C, evaluasi respon pasar jika strategi pasar sudah berjalan dan menghasilkan penjualan. Perusahaan perlu mengetahui respon konsumen, khususnya kekurangan produk yang perusahaan miliki. Catat semua respon pasar untuk pengembangan produk yang lebih baik di kemudian hari. Gitu. Terima kasih.